Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, berkat taufiknya sebagaimana yang telah kita janjikan minggu lalu. Hari ini kita akan teruskan bahagian kedua atau bahagian terakhir dari tafsir surat An-Nazi'at. Tafsir pertama dari ayat 1 hingga ayat 26 dan tafsir yang kedua yaitu ayat 27 hingga ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-46. Dan untuk menghemat masa, kita langsung saja kepada tafsir ayat tanpa terlebih dahulu membaca ayatnya dan terjemahan harfiahnya, literal translation, tapi langsung kepada tafsir ayat. Sebab ayat-ayat yang nanti yang akan kita tafsirkan juga akan kita ulang nanti bersama dengan terjemahan harfiahnya atau literal translation. Nah, sebagai mukaddimah, dalam bab tafsir ini kita sebut pada ayat-ayat sebelum ini, maksudnya ayat yang pertama. 26 ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Firaun. Kita telah jelaskan dalam pertemuan minggu lalu di tengah-tengah pembicaraan tentang adanya hari berbangkit, lalu Allah Subhanahu wa taala bawa kisah antara Firaun dengan Musa atau Musa dengan Firaun. Tujuannya adalah untuk tasliyah. Tasliyah maknanya menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sangat keras ditentang oleh orang-orang Mekah. Seolah-olah Allah SWT ingin memberitahu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar dengan penentangan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab dan kawan-kawannya. Penentangan itu sebenarnya kecil bagiku. Sebab penentangan terhadap Rasul terdahulu seperti penentangan Firaun terhadap Musa lagi hebat. Ini dia yang kita maksudkan. Kisah ini secara halus mengisyaratkan, yaitu kisah antara Firaun dengan Nabi Musa secara halus mengisyaratkan bahwa mereka yang durhaka kepada Rasul-Rasul Allah
tidak boleh terlepas dari siksaan Allah. Jika Allah berkehendak, tak boleh terlepas. Karena Firaun dan pengikutnya walaupun lebih kuat dari musyrikin Quraisy Mekah, Firaun dan tentera-tenteranya jauh lebih kuat daripada Abu Jahal, Abu Lahab serta musyrikin penyembah berhala Mekah. Namun mereka tetap tidak boleh luput dari azab Allah. Namun mereka tidak boleh luput daripada azab Allah. Selain itu, kisah tersebut mendorong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terus bersabar dan menghadapi tantangan kaum Quraisy. Itu matlamatnya, itu tujuannya. Itu sebabnya kalau Ustaz boleh hubung kaitkan sedikit betapa perlunya para pendakwah agama Islam yang original sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu banyak tahu tentang tafsir Al-Quran, bukan hanya sekedar baca. Sebab kaedah dalam ilmu tafsir, segala suruhan atau larangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu tafsir, kaedah dalam ilmu tafsir, suruhan Allah kepada Nabi atau larangan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya juga adalah suruhan dan larangan Allah kepada umatnya. Kecuali beberapa pengecualian. Arahan dan larangan khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya beberapa saja. Dalam kaedah ilmu tafsir, segala suruhan dan larangan kepada Nabi Muhammad yang tertera dalam Al-Quran, ia sebenarnya juga adalah suruhan dan larangan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita. Oleh sebab itu dalam hal ini kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah dengan membawa kisah umat-umat terdahulu yang menentang para rasulnya supaya Nabi Muhammad terhibur, kita akhir zaman sebagai pendakwah yang ingin menyampaikan kebenaran lalu mendapat tantangan dan perlawanan daripada orang-orang tertentu. Abu Jahal, Abu Lahab akhir zaman yang tak suka ajaran Allah ini disampaikan. Kita juga sebagai pendakwah perlu tahu kisah-kisah yang ada dalam Quran supaya kita sabar menghadapinya. Dalam ayat-ayat berikutnya, yakni mula dari ayat 27 hingga 46, Allah akan ceritakan apa? Ini dia. Dalam ayat-ayat berikutnya pula Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang mengingkari hari berbangkit bahwa sikap demikian itu sangat bercanggah dengan fikiran yang waras. Kalau mereka boleh percaya, maksudnya tidak percaya pada hari berbangkit, itu adalah pandangan yang bercanggah. Jangankan dengan dalil Quran dan Sunnah yang banyak menyebut adanya hari berbangkit, malah keyakinan tidak ada hari berbangkit itu sendiri menurut akal, menurut logika, menurut rasional sudah tak waras orang tersebut. Apa sebab? Bila ditanya, kalau mereka boleh percaya bahwa Allah mampu mencipta langit dan bumi serta mengatur perjalanan planet-planet, Allah mampu, maka bagaimana mereka sampai berfikiran kononnya Allah tidak mampu membangkitkan manusia yang kecil ini? Padahal pekerjaan tersebut jauh, yaitu membangkitkan manusia yang sudah mati, jauh lebih ringan.
jika dibandingkan dengan penciptaan makhluk yang besar seperti penciptaan langit. Di mana otakmu? Di mana akalmu? Kalau ditanya siapa mencipta langit dan bumi, semua mereka menjawab Allah. Langit yang begitu hebat, yang padanya ada bulan, bintang, matahari, awan, hujan. Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakannya. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam bentuk pertanyaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak salah dalam surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu, hai Muhammad, bertanya kepada mereka penyembah-penyembah berhala itu, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Mereka pasti menjawab, Allah. Itu percaya. Makhluk yang begitu besar, mereka percaya Allah yang mencipta, yang mengadakan. Lalu sekedar mengadakan balik makhluk yang dulu pernah ada, cuma karena hancur tulang belulangnya dan dagingnya, lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan balik. Kononnya tak mampu, di mana akalmu? Itu sebabnya Arab tersebut yang berkeyakinan demikian dipanggil dengan Arab jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Jahil, bodoh. Kebodohan orang-orang Arab bukan karena mereka bodoh dalam segala hal. Mereka mahir dalam syair menyair. Sebabnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang lebih indah daripada syair menyair mereka. Mereka mahir dalam bisnes. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Sudah menjadi kebiasaan mereka berdagang di musim sejuk dan di musim panas. Nah, kalau begitu, di mana letaknya jahil orang-orang Arab ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus? Jahil dari sudut bodoh, tidak tahu matlamat hidup. Termasuk jahil, setelah mati kita akan dibangkit balik. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, ayyul mu'minina akyas? Siapakah orang beriman yang paling bijak, pintar, yang paling pandai? Siapakah dari kalangan orang-orang beriman yang panjang akal? Setelah sahabat tidak dapat menjawab pertanyaan Nabi, lalu Nabi jelaskan, ada dua tanda-tanda orang beriman yang panjang akal, yang pintar, yang bijak. Pertama, aktsaruhum isti'dadan, aktsaruhum zikran lil maut. Pertama, orang beriman yang banyak ingat pada mati. Bukan hanya itu. Yang kedua, wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'dal maut. Ciri-ciri kedua orang beriman yang pintar, panjang akal. Setelah yang pertama, mereka yang paling banyak ingat pada mati. Yang kedua, mereka yang senantiasa memperbanyak bekal untuk dibawa sesudah mati. Ini memberi isyarat untuk jadi orang yang bijak, mestilah orang yang selalu ingat dia hendak jadi apa nanti setelah mati. Bukan sebagaimana
anggapan orang-orang kafir Quraisy. Dah mati habis perkara. Dah. Sebabnya pada hari ini andai kata orang senantiasa memikirkan dunia, 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 kurang fikir bekal-bekal akhirat nanti, bahwa tindak tanduknya nanti bakal ditanya oleh Allah di akhirat, sebenarnya itu bukan orang bijak. Dalam kacamata Islam, dalam kacamata agama, yang bijak tu macam itu. Bukan itu. Dia banyak ingat pada mati. Yang kedua, dia senantiasa memperbanyak bekal untuk dibawa setelah mati. Bukan fikirannya dunia, 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 dunia. Tak. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, bumi yang telah dihamparkannya untuk dijadikan tempat kediaman manusia dengan segala tumbuh-tumbuhan di atasnya. Ini bumi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan binatang-binatang. Kiranya cukuplah untuk menjadi bukti kekuasaan Allah yang maha sempurna dan kuasa untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat. Dulu kita ada sebut nikmat yang paling utama yang Allah telah berikan kepada kita ada dua. Pertama namanya nikmatul ijad. Allah mengadakan kita dari tiada menjadi ada, itu nikmat. Yang kedua, nikmatul imdad, iaitu Allah supply. Allah berikan kepada kita apa yang kita hajatkan untuk kelangsungan hidup. Makan, minum, pakaian, tempat. Jadi dengan adanya tumbuh-tumbuhan yang muncul, itu nikmatul imdad, yang dengannya kita boleh meneruskan hidup kita. Bukan untuk kita saja, juga untuk binatang. Mengapa kita boleh terima jika ada orang yang mengatakan, saya simpan hampir 1 tahun biji labu, biji cabai, biji ketola, apa saja. 1 tahun kita simpan dalam laci, sampai kering sekering-keringnya. Kemudian biji tersebut sebagai benih, kita letakkan di tanah yang lembab atau basah. Apa jadinya? Biji yang kering, dengan bahasa lain yang sudah mati tersebut, boleh hidup. Mengapa manusia yang sudah mati tidak boleh dihidupkan oleh Allah? Mengapa boleh terima yang itu, tapi tak boleh terima yang ini? Ini lagi-lagi bermasalah akalnya. Ini kita lihat saban hari. Baik, kita sekarang mula tafsirkan secara package, iaitu kelompok demi kelompok dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Nah sekarang dari ayat 27 hingga ayat yang ke-33, Allah berfirman. Tolong baca masing-masing berdasarkan nota yang Ustaz kirim, yang tim kirim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibalu arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Okey. Terhadap ayat ini kita terjemah dulu secara harfiah, direct translation. Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah tanya. Allah telah membangun langit. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Langit Allah bina tanpa tiang. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Siang malam silih berganti. Sekali siang, sekali malam. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung ganang dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Okey. Semua kita tahu, terjemah jenis ini ni tidak boleh kita ambil hukum daripadanya. Pengambilan hukum mesti melalui terjemah maknawiyah yang dipanggil dengan tafsir. Ini dia. Bagi Allah Subhanahu wa taala segalanya mudah. Pertanyaan di sini bermaksud al-istifham litakrir, yaitu Allah bertanya untuk membuat suatu pengakuan, kepastian, dan ingin mengajak manusia agar berfikir, manakah yang lebih sulit dalam fikiran manusia? Apakah mencipta langit dengan segala planetnya serta mengatur perjalanannya ataupun mencipta manusia? Mana yang lebih berat? Sebenarnya bagi Allah, kita tak layak bertanya mana lebih berat. Sebab bagi Allah tidak ada yang berat. Semuanya ringan. Dengan bahasa yang lebih tepat, mana yang lebih ringan bagi Allah? Tentu saja fikiran yang waras akan mengatakan lebih sulit mencipta langit kalau kita mau gunakan itu dalam bahasa harian. Ini sesuai dengan firman Allah. Allah sebut hakikat ini pada ayat yang lain. Surat Mu'min atau surat Ghafir atau surah 40 ayat 57. Allah berfirman, La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sayangnya manusia tidak mengetahui. Itu sebabnya Arab yang tak percaya adanya hari berbangkit itu dipanggil Arab Jahiliyah. Jadi kalaulah manusia sudah mengakui bahawa menurut akal mereka bahawa penciptaan langit lebih sulit, maka sudah pastilah Allah lebih mampu untuk membangkitkan manusia untuk kali kedua setelah kiamat. Logiknya macam itu. Apatah lagi menghidupkan kembali manusia yang pernah ada adalah lebih mudah daripada mencipta manusia pada kali pertama yang sebelumnya tiada. Semua kita tahu, semua kita yakin, kita berasal dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Adam pula dicipta daripada tanah.
Sebagaimana sabda Nabi, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu berasal daripada Adam dan Adam dicipta dari tanah. Kalau kita nak pakai logik rasional, Adam dicipta daripada tanah. Daripada tanah muncullah Adam. Akhirnya ada mata, ada kaki, ada tangan, ada gigi, ada hidung, dan segala-galanya. Manusia ada DNA. Ini kalau kita lihat berdasarkan tinjauan saintifik. Sains menyebut manusia DNA-nya beza dengan manusia yang lain. Oleh sebab itu manusia apabila meninggal dunia akan ditanam tubuhnya, segala anggotanya. Maksud Ustaz, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu mencipta, dapat mencipta Adam dari tanah yang sama sekali tidak ada DNA-nya. Lalu manusia tersebut ditanam. Lalu sekedar membangkitkan balik manusia yang tadinya lengkap dengan DNA, giginya, rambutnya, dan membangkitkan. Betul tak? Membangkitkannya dengan lengkap DNA-nya adalah lebih mudah daripada mencipta manusia dari tanah yang sebelumnya tidak ada apa-apa. Kalau kita mau berpikir secara rasional. Lagi mudah, itu maksudnya. Jadi kalaulah manusia sudah mengakui bahawa menurut akal mereka, bahawa penciptaan langit lebih sulit, maka sudah pastilah Allah lebih mampu untuk mencipta manusia untuk kali kedua setelah kiamat. Okey, ini sudah. Allah meninggikan langit. Ini, Allah ajak kita gunakan akal, berfikir. Kemudian Allah meninggikan langit dan melengkapinya dengan benda-benda angkasa, serta mengaturnya sehingga tidak berjatuhan. Langit dengan planetnya tidak berjatuhan. Malahan peranan bintang-bintang bagaikan lampu penghias langit. Dia juga menjadikan siang dan malam silih berganti. Semuanya kerja siapa? Kerja Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi terhampar sehingga manusia mudah melaksanakan kehidupannya. Walaupun bumi ini bulat, tapi kita rasakan bila berjalan macam rata saja, datar saja. Ini semua kuasa siapa? Kuasa Allah. Kemudian Allah menafsirkan makna menghamparkan bumi, dahaha, dengan mengadakan pelbagai manfaat yang dapat diambil daripadanya, seperti memancarkan air dari perut bumi, menumbuhkan tanam-tanaman untuk dimakan oleh manusia dan binatang ternak, memacakkan gunung-gunung, gunung ganang untuk meneguhkan bumi agar tidak goyang. Sebab peranan gunung ini dia bagikan paku, pasak, sehingga bumi tidak goyang. Itu sebabnya mana-mana kawasan bukit, gunung ganang yang diteroka, biasanya akan terjadi tanah longsor atau gempa bumi. Sebab mereka seolah-olah telah cabut paku yang sepatutnya gunung itu dipelihara dengan baik, karena peranannya adalah bagaikan paku atau pasak untuk menguatkan bumi supaya jangan goyang. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hikmah yang demikian itu pada ayat berikutnya. Apa sebab Allah sebut itu semua? Semua itu kesenangan kamu, wahai umat manusia dan binatang ternakmu. Hanya untuk kesenanganmu. Yang kita sebut tadi dengan nikmat apa? Nikmat imdad, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala
berikan apa yang kita hajatkan untuk kelangsungan hidup, survival. Menurut pendapat yang lebih kuat atau rajih. Rajih maknanya pendapat yang lebih kuat. Bahwa Allah mencipta bumi lebih dahulu daripada langit. Allah cipta bumi lebih dahulu daripada langit. Jadi urutan prosesnya ialah, ini kajian ulama tafsir. Mana Allah ciptakan langit dulu atau bumi dulu? Walaupun dalam ayat ada yang mengatakan langit dahulu, ada yang mengatakan bumi dahulu, itu dalam ayat. Di sinilah perlunya kepada tafsir. Tafsir bila terdapat antara dua ayat bercanggah, kelihatannya dia sebenarnya tidak bercanggah, tidak bertentangan. Fikiran kita yang cetek ini saja yang mengatakan pertentangan. Sebab ada istilah yang digunakan oleh ulama tafsir yaitu taufik. Kita combinekan ayat-ayat yang kelihatannya macam bercanggah sehingga tidak bercanggah. Semua ayat Quran adalah benar belaka. Sebagai contoh, umpamanya hadis Nabi juga begitu. Satu hadis menyebut, akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Akikah untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Itu dalam ucapan Nabi. Tapi dalam praktiknya, dalam praktikalnya, Nabi akikahkan untuk Hasan 1 ekor, tahun kemudian Husain juga 1 ekor. Nampaknya macam bercanggah. Padahal kedua-dua riwayat ini sahih. Oleh sebab itu ulama hadis combinekan 2 hadis yang sahih ini menjadi atau kesimpulannya, akikah untuk anak laki-laki 1 ekor kambing sudah sah. Cuma bila disembelih 2 ekor kambing untuk 1 baby boy, itu adalah lebih afdal. Lebih afdal. Maknanya 1 pun sudah sah. Itu maknanya combine. Jangan tuduh. Jangan tuduh. Oh, Nabi cakap tak serupa bikin lah. Dia kata 2 ekor kambing untuk anak lelaki. Tapi mengapa dalam realitinya beliau atau baginda hanya mengakikahkan 1 ekor? Jangan. Nabi SAW adalah maksum. Cuma kita saja kadang-kadang yang kurang ilmu sampai menuduh demikian. Kita teruskan. Mana dahulu Allah cipta bumi atau langit? Ini penjelasannya. Menurut pendapat yang lebih kuat atau rajih, bahwa Allah mencipta bumi lebih dahulu daripada langit. Jadi urutan prosesnya ialah Allah mencipta bumi terlebih dahulu, kemudian mencipta langit, dan kemudian kembali lagi ke bumi. Dan hakikat ini diperkuat oleh firman Allah berikut. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'al lisailin. Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan wa qala laha walil ardi ya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Okey, terjemahannya. Katakanlah hai Muhammad,
Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang mencipta bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam, dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan ini sebagai jawapan bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi. Dia berkata pada langitnya itu langit, dan berkata pada bumi. Siapa yang berkata? Allah. Datanglah kamu kedua-duanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Kedua-duanya menjawab, langit dan bumi, kami datang dengan suka hati. Al-Fussilat, surat Fussilat atau surat 41 ayat 9 hingga ayat 11. Coba tengok tafsirannya. Ayat 27 hingga 30 dari surat An-Nazi'at di atas, yang menjadi pokok pembahasan kita di atas, seolah-olah menggambarkan penciptaan langit lebih dahulu. Seolah-olah penciptaan langit lebih dahulu daripada penciptaan bumi. Sedangkan ayat dalam surat Fussilat tadi menyebut, ayat 9 hingga 11, menjelaskan penciptaan bumi lebih dahulu dari penciptaan langit. Jika kita gabungkan, nah istilah gabungkan ini, combine, inilah yang dipanggil dengan taufik. Taufik maknanya digabungkan. Jika kita gabungkan pengertian kedua-dua surah tersebut, maka kesimpulan yang paling kuat ialah Allah mencipta bumi terlebih dahulu, kemudian Allah mencipta langit, setelah itu kemudian Allah kembali lagi ke bumi untuk menghamparkan bumi dan mencipta keperluan makhluk yang berada di atasnya sebagaimana tersebut di dalam ayat-ayat di atas. Ini namanya tafsir. Dengan tafsir saja kita tidak tersalah dalam memahami Al-Quran. Tidak cukup sekedar terjemahan harfiah. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dengan segala kemudahan yang diberikannya. Bukanlah sesuatu yang sia-sia. Segala yang Allah cipta untuk manusia tak ada yang sia-sia. Semuanya ada manfaat dan ada kegunaannya. Manusia sebagai makhluk yang telah dibebankan dengan segala ketentuan, suruhan dan larangan, pasti akan dibangkitkan kembali untuk menerima balasan terhadap apa saja usaha dan amalan mereka. Ini dia kaitannya. Kita yang berada di atas muka bumi kena tahu Allah cipta ini semua. Bagaimana perlakuan kita terhadap nikmat yang Allah telah bagi, syukuri atau kufuri, nanti di akhirat kamu akan ditanya. Oleh sebab itulah pada ayat-ayat berikutnya, Ustaz ulang, siapa yang melakukan amal-amal kebajikan, maka ia layak mendapat kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang layak mendapat kenikmatan, yaitu masuk syurga dan melihat wajah Allah. Karena ketika di dunia kita taat dan patuh kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan sebaliknya, siapa di antara mereka yang melakukan kejahatan,
maksiat, maka ketika itu dia janganlah hendaknya mencaci sesiapa pun kecuali mencaci dirinya sendiri. Apa sebab? Sebab dia telah memilih untuk tidak patuh kepada Allah, untuk tidak patuh pada Rasul. Itu pilihan awak. Itu sebabnya kata Allah, firman Allah dalam ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? Memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, termasuk kita. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan pada mereka, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa ini datangnya dari Tuhanmu, bukan aku reka-reka sesuka hati. Lalu apa kata Allah? Faman syaa'a falyu'min. Siapa di antara kamu wahai umat yang ingin beriman, silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Dan siapa di antara umatmu hai Muhammad yang lebih memilih kafir, ingkar, tak mau patuh, biarkan dia kafir hai Muhammad. Tugasmu sudah selesai. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tugasmu hai Muhammad tidak lain kecuali menyampaikan saja. Bukan memaksa manusia. Cuma kamu mesti katakan kebenaran itu. Itu sebabnya para pendakwah hingga akhir zaman, dan ini prinsip asas, udai, bila kita tahu kebenaran dalam Al-Quran, katakan saja. Orang terima, tak terima, itu terpulang mereka. Itu maksud ayat. Katakan, hai Muhammad pada mereka, apa yang aku sampaikan ini, kebenaran yang aku sampaikan ini datangnya dari Tuhanmu. Siapa di antara kamu yang mau beriman, silakan beriman. Mudah-mudahan kita semua, hadirin dan hadirat serta para pemirsa, setelah memahami tafsiran ini, kita jadi orang yang beriman. Tetapi andai kata reaksi mereka justru menentang kamu, biar mereka nanti tidak akan boleh lepas daripada siksaanku di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itulah pada ayat-ayat berikutnya, Allah SWT menyebut tentang kiamat dan pembalasan. Ini lagi-lagi tentang kiamat. Ayat berikutnya dari ayat 34 hingga ayat 41. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى نَعُوذُبِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللهم اجعلنا منهم. Coba perhatikan dulu terjemahan harfiah. Maka apabila malapetaka yang sangat besar, yakni hari kiamat telah datang, pada hari ketika manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Nah, ketika itu baru ingat. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas maknanya yang berbuat dosa dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada manusia jenis ini.
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang terakhir ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. At-tamatul kubra maksudnya malapetaka yang sangat besar. Dalam ayat ini maksudnya ialah tiupan sangkakala kedua pada hari kiamat. Barangkali kita masih ingat, tiupan sangkakala ada dua kali. Ada namanya Ar-Rajifah dan ada namanya Ar-Radifah. Masih ingat panduan yang Ustaz telah berikan supaya tidak confuse? Tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua. Supaya tidak confuse, ingat saja jim lebih dahulu dari dal dalam huruf abjad. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal. Dal kemudian. Jadi ar-rajifah itu tiupan pertama, baru kemudian ar-radifah. Ar-radifah tiupan yang kedua. Apalagi makna radif ini adalah boncengan, orang yang mengikut di belakang. At-tamatul kubra maknanya malapetaka yang sangat besar dalam ayat ini ialah tiupan sangkakala kedua pada hari kiamat, yaitu ar-radifah, yang diikuti dengan kebangkitan. Demikian menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala menasihati hari itu. Allah Subhanahu wa taala mensifati hari itu dalam ayat ini dengan dua sifat. Pertama, pada hari itu manusia akan teringat segala apa yang pernah dia lakukan ketika di muka bumi dulu. Semuanya tertera dalam buku catatan. Apa yang dia buat? Termasuk apa yang dia buat ketika PKP dulu. Rajin ikut kelas online. Semuanya tertera. Yang selama ini tidak dapat ikut karena kesibukan rumah tangga, anak cucu, sekarang berada di rumah boleh nonton. Ada juga dalam PKP ini sama sebelum PKP. Dengan majlis ilmu tak suka, akan menyesal tak habis-habis. Itu satu. Manusia akan teringat apa yang dulu dia pernah lakukan atau dia tidak lakukan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan neraka jahim dengan sejelas-jelasnya kepada manusia semuanya, apakah ia mukmin atau kafir. Allah perlihatkan. Ketika itu manusia akan dipisahkan oleh Allah kepada dua kelompok. Kelompok yang dimaksudkan dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Allah sebut sifat-sifat orang yang akan masuk neraka. Di mana sikap mereka, tindak tanduk mereka ketika di dunia, pertama, melampaui batasan Allah. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna batasan Allah ialah segala yang diharamkan oleh Allah. Masih rasuah. Masih lagi terlibat dengan riba. Nanti ada salah satu pertanyaan nanti pada penghujung, jemaah bertanya, betulkah Ustaz riba itu dosa besar? Pertanyaan ini bukan dari Malaysia. Dari seberang. Masih lagi meninggi suara pada ibu bapa. Masih lagi tidak salat, masih lagi mendedahkan aurat di khalayak ramai. Ini di antara sifat orang-orang yang bakal dihumban dalam api neraka. Karena mereka melampaui batas. Dan menurut Nabi Muhammad, makna melampaui batas yaitu orang yang melakukan apa yang Allah haramkan. Yang kedua, mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat.
Maksudnya mereka merasa tenteram dan suka dengan kehidupan dunia melebihi daripada kehidupan akhirat. Dan menurut menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mereka lebih mengutamakan urusan dunianya daripada urusan agama dan akhirat. Hati-hati. Jangan kita termasuk dalam golongan ini. Sebabnya kalau ada orang yang fikirannya dunia, kita selalu gunakan istilah, subhanallah, orang tua itu macam tak ingat mati. Itu dia. Karena yang dia fikirkan dunia saja. Apa yang dia inginkan di dunia mesti dapat. Ini di antara contoh. Bahaya sikap tersebut. Sepatutnya makin tua, makin dekat pada Allah, makin banyak ingat pada akhirat. Yang kedua, kelompok yang akan dimasukkan ke dalam syurga, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Tapi tunggu dulu, Allah sebutkan dalam Quran, sifat-sifat orang yang akan masuk syurga ini, pertama sekali, sifat-sifat kelompok ini ketika di dunia antaranya, takut kepada kebesaran Tuhannya. Takut kepada kebesaran Tuhannya. Golongan ini sangat takut pada hari ketika akan berhadapan dengan Tuhannya pada hari berhisab. Pada hari itu segala-galanya terletak di tangan Allah. Hari berhisab, kita tidak boleh angkat muka. Kita tidak boleh berbuat apa-apa. Sebab semuanya itu terletak di tangan Allah. Ini makna Maliki Yaumiddin. Allah ada raja pada hari pembalasan. Yang kedua, minta maaf, nampaknya di sini tersilap. Dia sebenarnya ada angka itu, macam di atas 1, 2, bawah ini juga orang yang akan masuk syurga ada 2. Pertama, mereka senantiasa takut akan kebesaran Allah. Yang kedua, ketika di dunia mereka dapat menahan nafsu. Mereka senantiasa waspada dan berhati-hati daripada terjerumus ke dalam maksiat dan segala yang diharamkan oleh Allah. Sangat takut. Dia tidak mau atau dahulukan hawa nafsu. Jika kita bandingkan antara sifat penghuni syurga dan penghuni neraka dalam ayat di atas, bila kita compare, ternyata sangat berbeza dan bertentangan. Sifat penghuni syurga, khafa maqama rabbih. Maknanya mereka takut kepada kebesaran Tuhannya. Sedangkan penghuni neraka pula tagha. Tagha dari kata taghut, iaitu melampaui batasan. Na'udzubillah. Jangan punya sifat itu. Kita mesti punya sifat takut kepada kebesaran Allah. Yang kedua, perbandingan antara penghuni syurga dengan penghuni neraka. Penghuni syurga, mereka wanahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsunya. Sedangkan penghuni neraka pula wa atharal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Untuk mencapai kehendak, untuk mencapai dunia yang dia ingin capai, dia tak kisah apa cara pun dia akan gunakan asal tercapai. Ini maknanya dia lebih mengutamakan dunia. Dia tak ingat dosa. Dia tidak ingat dosa. Ini yang kita maksudkan Quran adalah kitab petunjuk. Quran kitab pedoman. Itu sebabnya baca Quran tidak faham walaupun dapat pahala, tapi sebenarnya kita belum lagi laksanakan kewajiban kita terhadap Quran. Kalau Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman, untuk menjadikan Quran sebagai pedoman, mesti memahami dulu. Mesti ada ilmu dulu tentang tafsirannya. Terjemahan pun ada 2. Sudah baca Quran Arabnya, mengetahui terjemah harfiahnya, literal translation, itu pun masih belum lagi cukup, walaupun sudah baik dah. Sebab untuk mendapat kesimpulan hukum yang selanjutnya kita dapat amalkan dalam hidup, mesti perlu kepada tafsir yang kedua, terjemahan yang kedua, tafsir yang dipanggil dengan tafsir, yaitu terjemah maknawiyah. Para hukama
Para hukama atau para cendekiawan berkata, "Idza aradta sawaba fanzur hawaka fakhalifhu." Ini cantik untuk kita senantiasa jadikan panduan. Jika anda menginginkan kebenaran, jika anda menginginkan kebenaran, as-sawab atau al-haq, sama. Kalau anda menginginkan kebenaran, maka perhatikan saja kehendak hawa nafsu. Lalu bersikaplah menyalahi kehendak nafsumu itu. Nafsu bila jumpa uang yang banyak, memang ingin memiliki harta yang banyak. Tapi bila diambil, rasuah namanya. Bila diambil, mencuri namanya. Sebab itu hak milik orang lain. Kata kaedah, bila kamu ingin kebenaran, tengok saja apa kehendak nafsumu. Lalu kamu hendaklah bersikap bertentangan dengan kehendak nafsumu. Contoh tadi. Nafsu ingin menjadi pemimpin. Sebagai contoh. Cuma untuk mendapatkan itu, terpaksa mengikuti cara-cara yang dilarang oleh agama. Maka hendaklah lupakan. Lupakan keinginan itu. Kalau dengan cara yang betul, silakan, silakan. Tapi dengan melalui cara yang tidak betul, yang dikenal selalu dengan istilah yang bermacam-macam. Politik uang ke, kita fitnah orang ini ke, orang itu ke, semuanya itu hendaklah kamu tinggalkan. Kehendak nafsumu itu tinggalkan. Bila kamu menginginkan kebenaran. Itu kaedah. Umpamanya sedang berada di luar negara, jauh dari famili dan kenalan. Duit banyak. Keinginan nafsu ingin berzina. Lalu bila berzina, kita akan dapat dosa. Kalau kamu menginginkan kebenaran, maka hendaklah kamu bersikap bercanggah dengan nafsumu itu. Kiaskanlah. Ini kaedah sangat cantik. Sebenarnya pada prinsipnya, mengikuti kehendak nafsu tidak dilarang di dalam Islam. Mengikut nafsu tidak dilarang dalam Islam. Karena manusia sememangnya dianugerahkan nafsu oleh Allah selain akal. Manusia bukan malaikat yang tidak memiliki nafsu. Hanya sahaja dalam melayani nafsunya, manusia mestilah menyesuaikan kehendak nafsunya dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Hakikat ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini sanadnya sahih. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga dia sesuaikan hawa nafsunya dengan ajaran yang aku bawa, kata Nabi. Ingin memuaskan nafsu seksmu, silakan kawin. Lengkapi rukun syaratnya. Ingin kaya raya, rajin-rajin bekerja. Ingin makan yang enak, lezat, silakan, asalkan halal zatnya dan cara memperolehinya, itu maksudnya. Tidak beriman di antara kamu sehingga kamu sesuaikan nafsumu dengan ajaran yang aku bawa, kata Nabi. Boleh, tidak salah. Yang salah ini bila kita layan kehendak nafsu, walaupun ketika itu bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sampai ke bahagian yang terakhir untuk pagi ini. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
Terjemahannya dulu. Orang-orang kafir bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Bilakah hari berbangkit itu akan terjadi? Siapakah kamu? Hai Muhammad, siapa kamu? Sehingga dapat menyebutkan waktunya. Itu kata-kata Allah. Maknanya Allah mengingkari. Engkau tak akan tahu. Kau tak akan boleh menjawabnya bila kiamat akan terjadi. Siapa kamu? Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Siapa yang takut pada hari berbangkit, macam apa yang Ustaz lakukan saat ini, menyampaikan kepada hadirin dan hadirat serta para pemirsa sekalian, menyampaikan saja. Tapi yang dapat ambil manfaat hanya mereka yang ada rasa takut pada hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia ini, melainkan sebentar saja di waktu sore, petang, dan waktu pagi. Kita rasa macam itu. Coba terjemahan maknawiyahnya. Orang-orang kafir musyrikin Mekah selalu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nada mengejek tentang bilakah kiamat akan terjadi. Itu sebabnya barangkali kita masih ingat minggu lalu Ustaz ada sebut. Surah ini selain urutannya tertera dalam Al-Quran setelah An-Naba, An-Nazi'at, begitu tertera dalam Quran, demikian juga urutan turunnya kepada Nabi Muhammad juga berurutan setelah An-Naba, An-Nazi'at. Sebab di antara surah ini An-Naba dan An-Nazi'at berkait rapat. Ini antara lain. Orang-orang musyrikin Mekah selalu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan ini makna amma yatasaalun, tentang apa yang mereka itu pertanyakan. An-Naba'il Azim, An-Naba'il Azim, yaitu berita yang sangat agung, yaitu hari kiamat. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebut tentang hari kiamat agar dapat menjawab pertanyaan mereka. Lalu Allah menafikan atau membantah sambil berfirman, siapakah kamu sehingga dapat menyebut waktunya? Ilmu tentang kiamat hanya ada di sisi Allah. Inilah di antara sebab mengapa ayat ini diturunkan oleh Allah. Sebagaimana kita sama-sama maklum dalam ilmu akidah, ghaib terbagi dua, ada ghaib hakiki dan ada ghaib idhafi. Ghaib hakiki maknanya ghaib yang sebenar-benar ghaib, tak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Hatta malaikat dan para rasul tak tahu. Sebab itu hanya ada dalam ilmu Allah. Beza dengan ghaib yang kedua, ghaib idhafi, ghaib tambahan. Iaitu Allah SWT boleh beritahu kepada para nabi yang Allah kehendaki beberapa perkara ghaib melalui wahyu. Ini namanya ghaib idhafi. Allah SWT menyembunyikan ilmu tentang bilakah kiamat akan terjadi. Mempunyai hikmah dan rahasia agar manusia senantiasa istiqamah dengan ajaran Allah selagi hayat di kandung badan. Apa makna istiqamah? Konsisten, berterus-terusan dalam mentaati Allah. Hal ini sama dengan Allah menyembunyikan ilmu tentang bilakah seseorang akan mati, yang dipanggil dengan kiamat kecil. Kiamat terbagi dua, kiamat kecil iaitu kematian, dan kiamat besar iaitu hancurnya alam. Jangankan kiamat besar, kiamat kecil pun tak seorang pun yang tahu bila dia akan mati. Yang lebih penting bagi kita sebenarnya bukanlah tentang bilakah kiamat akan terjadi, tetapi apakah persiapan kita menghadapi kehidupan sesudah mati. Atas dasar itulah ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, bilakah kiamat akan terjadi? Baginda hanya menjawab secara diplomasi
Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini, iaitu aku, tidaklah lebih mengetahui dari orang yang bertanya, iaitu engkau, hei Jibril. Maknanya, kita sama-sama tak tahu. Sebab ilmu tentang bila kiamat akan terjadi, hanya ada di sisi Allah. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain pula ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan pertanyaan serupa oleh para sahabat. Tadi ditanya oleh Jibril. Jadi sahabat bertanya pula dengan pertanyaan yang serupa. Bila kiamat akan terjadi ya Rasulullah? Maka baginda tidak menjawab pertanyaan tersebut. Malahan bertanya kembali kepada orang yang bertanya. Apakah persiapanmu menghadapi hari kiamat? Nabi tidak gubris langsung, Nabi tidak sebut langsung jawaban bila kiamat akan terjadi, malah Nabi tanya balik kepada yang bertanya. Apa persiapanmu menghadapi hari itu? Sikap baginda sallallahu alaihi wasallam demikian seolah-olah memberi isyarat bahawa menyibukkan diri dengan membuat persiapan bekal sesudah mati adalah lebih utama daripada hanya sibuk bertanya tentang bilakah kiamat akan terjadi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sama dengan jangan sibukkan diri bila saya nak mati ya, bila saya nak mati. Nah. Betul tak kematian boleh datang anytime? Yang mustahak, apa persiapan saya untuk menghadapi kematian? Itu dia. Sebabnya alhamdulillah di antara buku yang Ustaz tulis dalam PKP ini, insya-Allah dapat dimanfaatkan oleh jemaah, iaitu wasiatku ketika aku masih hidup dan setelah aku mati. Wasiatku. Ini Ustaz tujukan kepada anak-anak dan cucu cicit Ustaz. Wasiatku panjangnya kepada anak cucuku, keluargaku, ketika aku yang tulis ini hidup dan setelah aku mati. Ustaz sudah tulis 50 wasiat dengan penjelasan masing-masing. Mungkin ketebalannya hampir 250 muka surat. Biar itu jadi peninggalan. Mungkin anak cucu cicit tak jumpa kita karena mereka baru lahir. Tetapi mereka baca buku kita, oh atuk dulu berwasiat supaya kita begini. Dan para jemaah boleh manfaatkan wasiat kepada anak cucu. Anak cucu suka ke tak suka ke, itu urusan mereka. Tapi kita yang akan mati ini, supaya tertolong nanti di akhirat, di dalam alam barzakh, ada kaitan tak tertolongnya kita ini dengan amal salehnya anak-anak cucu? Yes. Dan dengan kata lain, Ustaz tidak hanya berdakwah ketika masih hidup, bermakna dengan peninggalan buku itu, juga berdakwah walaupun Ustaz sudah mati. Sebab ada arahan-arahan dengan penjelasannya sekali. Dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah boleh dimanfaatkan. Sekarang baru akan diantar untuk dicetak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ketika Nabi tanya apa persiapanmu menghadapi hari itu? Coba dengar apa jawaban sahabat. Lalu lelaki tersebut menjawab, cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Hadis juga riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Begitu jawaban para sahabat. Coba dengar apa komen Nabi. Sikap baginda sallallahu alaihi wasallam demikian seolah-olah memberi isyarat bahawa menyibukkan diri dengan membuat persiapan bekal sesudah mati adalah lebih utama daripada hanya sibuk bertanya tentang bilakah kiamat akan terjadi. Dengan kata lain, yang perlu ditanya ini
bukan bila kiamat akan terjadi, tapi yang perlu kita pertanyakan pada diri kita, apa persiapan saya menghadapi mati? Hadis ini tidak selesai sampai di sini sebenarnya. Sebab ini hanya tafsiran. Kalau ingin tahu apa komen Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap soalan ini, apa persiapanmu menghadapi kematian? Lalu sahabat bertanya, sahabat menjawab, cintaku kepada Allah dan cintaku kepadamu ya Rasulullah. Riwayat yang lain, aku tidak membuat persiapan itu dengan banyak haji, umrah, puasa, salat, bukan itu. Tapi persiapanku menghadapi hari akhirat, cintaku pada Allah dan cintaku pada Rasul. Ekoran daripada cinta pada Allah akan buat suruhan Allah, jauhi larangannya. Ekoran daripada cinta pada Rasul, buat suruhan Rasul, jauhi larangannya. Itu maksudnya. Cuma jawaban singkat dari Nabi, komen singkat daripada Nabi, begitu dijawab, persiapanku menghadapi hari akhirat adalah cintaku pada Allah dan cintaku padamu, wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Pendek saja. Fa innaka ma'a man ahbabta. Engkau kelak di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai itu. Maknanya engkau akan mendapat pembelaan Allah dan pembelaanku. Allah sebagai hakim di mahkamah ilahi, Rasul sebagai saksi. Kalau dua ini sudah bersama kita, confirm memang syurga. Itu maksudnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, silakan baca buku Ustaz, buku akidah. Dia tertera dalam buku 1 akidah. Buku 1. Ketika beriman kepada hari kiamat. Itu nanti akan datang insya-Allah. Kita akan bahas. Okey. Ilmu tentang kiamat hanya ada di sisi Allah. Ini sebagaimana firman-Nya. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-A'raf ayat 187. Okey, kita sampai kepada penghujung. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan. Bahawa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk memberi peringatan kepada manusia yang takut kepada azab Allah pada hari kiamat. Sama tugas para ulama pada akhir zaman. Sama tugas udai sekarang ini. Sampaikan saja. Oleh sebab itu, barang siapa mempunyai rasa takut kepada Allah dan gerun ketika berhadapan dengannya pada hari berhisab, niscaya mereka akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya akan mendapat kejayaan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Sebaliknya, sesiapa yang mendustakan hari kiamat dan menyalahi ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti merugi dan pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal. Ingat pepatah orang tua, bidalan orang tua-tua, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maknanya di dunia ini, biarlah kita bersakit-sakit, berpayah-payah. Kurangi rehat. Apa orang cakap, jangan peduli sangat. Jangan membuat kita give up menyampaikan kebenaran. InsyaAllah, di sana nanti kita akan dapat pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, tinggalkanlah ilmu tentang bilakah kiamat akan terjadi. Karena kamu tidak dibebankan untuk mengetahuinya. Tetapi tumpukanlah kepada tugasmu, yaitu memberi peringatan kepada mereka. Allah mengkhususkan di sini agar Nabi memberi peringatan, inzar kepada orang-orang yang takut, ahlul khasyah, orang takut. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, karena hanya mereka yang dapat mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Sedangkan orang yang tidak takut, dia selalu komen. Dan Ustaz selalu dengar,
Alah ustaz itu sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah. Allah ustaz itu tak ada perkara lain hari kiamat. Kita ni bukan hidup di akhirat, kita hidup di dunia. Kita dengar komen-komen macam ini. Itu semua adalah akibat daripada tidak takut kepada hari berbangkit. Selanjutnya Allah SWT menegaskan keadaan orang-orang yang bangkit dari kubur masing-masing untuk berhimpun di padang mahsyar. Mereka merasa kehidupan yang mereka lalui di dunia dulu bagaikan satu hari saja. Demikian menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Atau mereka merasa masa mereka berada dalam kubur bagaikan hanya setengah hari saja. Ungkapan ini menunjukkan taqlilu muddatid dunya. Ungkapan ini menunjukkan betapa pendeknya masa kehidupan di dunia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan umur umatnya in between 60 to 70. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku adalah di antara 60 ke 70. Oleh sebab itu, kita yang telah melepasi 60, 50, ingat, kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini berdasarkan ayat Quran dengan nota sekali, membuat kita insaf untuk senantiasa memperbanyak bekal akhirat. Banyak ingat akhirat bukan bermakna kita melupakan dunia. Nafsu boleh kita layan, asalkan bersesuaian dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut ini kita akan sambung dengan menjawab beberapa soalan.